Perkenalkan, nama saya Fitratul Wailia, NIT 1908088343, Prodi D3 Manajemen Transportasi kelas Hotel. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya yang berjudul Analisis Pergerakan Keberangkatan dan Kedatangan Pesawat Unscheduled pada masa pandemi COVID-19 di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sepinggan. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang dari permasalahan saya yaitu penerbangan pesawat dibedakan menjadi dua, yaitu pergerakan pesawat udara schedule dan unschedule. Bandar Udara Internasional Sultan Haji Muhammad Sepinggan berada di bawah naungan PT Angkasa Pura I yang merupakan salah satu bandar udara sipil yang melayani penerbangan komersial berjadwal dan unschedule. Penerbangan unschedule yang terdapat di Bandar Udara Internasional Sultan Haji Muhammad Sepinggan terbagi menjadi penerbangan VIP, VIP dan charter, di mana penerbangan ini memiliki penanganan khusus yang berbeda pada saat kedatangan dan keberangkatan. Pergerakan pesawat penerbangan unschedule menjadi keuntungan tersendiri bagi pihak bandar udara. Salah satu keuntungan yang diperoleh adalah dapat meningkatkan pendapatan bandar udara, terutama dari sewa parking stand. Jumlah parking stand yang relatif banyak memberikan peluang yang lebih banyak bagi Bandar Udara Internasional Sultan Haji Muhammad Sepinggan untuk menerima kedatangan dan keberangkatan pesawat udara unscheduled, sehingga keuntungan yang diperoleh juga semakin tinggi. Namun setelah adanya pandemi COVID-19 yang menghantui seluruh dunia menjadikan lalu lintas udara terkendala dan menjadi berkurang tingkat penggunaan jasa penerbangan yang menyebabkan keuntungan perusahaan menurun. Dari latar belakang tersebut muncullah rumusan masalah, yaitu bagaimana dampak COVID-19 pada pergerakan, kedatangan, dan keberangkatan pesawat unscheduled di Bandar Udara Internasional Sultan Haji Muhammad Sepinggan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak COVID pada pergerakan, keberangkatan, dan kedatangan pesawat unscheduled di Bandar Udara Internasional Sultan Haji Muhammad Sepinggan. Bab 2, kajian pustaka dan landasan teori. Kajian pustaka. Menurut Lilin Meilin pada 2013, dia menyatakan bahwa Bandar Udara Internasional Adi Sucipto, Yogyakarta, jumlah penerbangan yang paling tertinggi untuk penerbangan reguler adalah bulan Desember, yaitu sebesar 18%, dan terendah pada bulan Agustus, September, November, yaitu 16%. Sedangkan untuk penerbangan charter, presentasi penerbangan tertinggi pada bulan Agustus yaitu 36% dan terendah pada bulan September yaitu 5%. Astria Adi Nugraha 2012 menyatakan sistem antrian kapasitas apron yang dimiliki oleh bandar udara berpengaruh pada operasional pelayanan, terutama pada on-time performance penerbangan. Semakin padatnya aktivitas penerbangan membuat kapasitas apron meningkat. Heriawan 2012 mengulas tentang tingkat perhitungan nilai rata-rata pergerakan pesawat tidak berjadwal di Bandar Udara Internasional Ngurah Rai, Bali, mengemukakan bahwa pelaksanaan pengawasan dan pergerakan pesawat tidak berjadwal tidak terjadi masalah seperti tabrakan antar pesawat, pesawat dengan obstacle, pesawat dengan kendaraan, dan lain sebagainya. Landasan teorinya yaitu berisi tentang pengertian analisis bandar udara, status penerbangan, coronavirus, COVID-19, parking stand, notam, dan apron movement control. Untuk bab 3, metode penelitian, yaitu berisi tentang waktu dan tempat. Untuk waktu dan tempat penelitian dilaksanakan mulai 20 Desember 2021 sampai dengan 20 Februari 2022 di PT Angkasa Pura I Cabang Bandar Udara Internasional Sultan Haji Muhammad Sepinggan pada objek unit divisi apron movement control sebagai pusat perhatian pembahasan tugas akhir. Jenis dan sumber data. Jenis penelitian menggunakan kualitatif, sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya, observasi dan wawancara. Teknik analisis datanya, deskriptif kualitatif. Langkah-langkah penelitian. Langkah-langkah penelitian yang pertama yaitu mengumpulkan informasi standar operasional prosedur pelayanan kerja pada unit apron movement control pada Bandar Udara Internasional Sultan Haji Muhammad Sepinggan. Yang kedua, mengumpulkan jumlah laporan penerbangan unscheduled periode 2018 dan 2021 untuk diolah sebagai data informasi. Yang ketiga, melakukan pengelompokan berdasarkan pengaruh yang disebabkan oleh penerbangan pesawat unscheduled. Dan yang terakhir, pembahasan mengenai analisis pergerakan, keberangkatan, dan kedatangan pesawat unscheduled di Bandar Udara Internasional Sultan Haji Muhammad Sepinggan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.